Selamat pagi kepada siswa dan siswi Bapak kelas 10 BDP 2 kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Bisnis daring dan pemasaran. Sekarang Bapak mengampu mata pelajaran ekonomi bisnis, membawakan mata pelajaran ekonomi bisnis. Perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 BDP 2. 10 BDP 2 SMK Negeri 2 Balige. Sekarang kita akan membahas materi pelajaran kompetensi dasar 31, mengevaluasi masalah ekonomi. Mengevaluasi masalah ekonomi. Di sini kita akan membahas pertama masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik. Apa itu masalah ekonomi klasik? Di pembahasan ini atau di materi yang mau kita bahas ini, yaitu tentang kebutuhan manusia. Yaitu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang perlu dipenuhi agar manusia dapat hidup layak atau baik. Itulah kebutuhan manusia. Perlu pemenuhan. Inti dari masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Selalu kurang, selalu perlu. Udah dipenuhi satu, mau yang lain. Itulah arti daripada kebutuhan tidak terbatas. Kemudian diperhadapkan dengan alat pemuas yang serba terbatas. Kebutuhan kita tadi, kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Dan alat untuk memenuhi itu terbatas. Kita sebagai manusia tidak lepas dari kebutuhan hidup. Tidak boleh kita lepas dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup harus itu dipenuhi guna menjaga agar manusia itu berkelangsungan hidupnya. Jangan meninggal, jangan mati. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus bekerja guna memperoleh penghasilan, guna memperoleh kebutuhan itu. Hal ini semua dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jadi, kebutuhan manusia dapat diartikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan. Jika seseorang dapat mencukupi semua kebutuhannya, jika seseorang
dapat mencukupi kebutuhannya, maka orang tersebut telah mencapai kemakmuran. Sudah mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Kita lanjutkan. Penggolongan kebutuhan manusia. Penggolongan kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Kebutuhannya itu. Kebutuhan manusia di materi ini dapat digolongkan menjadi beberapa macam atau beberapa tingkatan, yaitu satu, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Itulah namanya kebutuhan primer. Contohnya, kita makan harus, kita minum harus, ada perumahan, tempat tinggal, kemudian ada pakaian, biar jangan kedinginan. Atau yang ketiga-tiganya ini, atau kebutuhan primer ini, boleh dikatakan, biasa dikatakan itu, ada sandang, pangan, dan papan. Kemudian, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, yang sering juga disebut dengan kebutuhan alami. Kemudian, kebutuhan atau penggolongan kebutuhan manusia itu, yang kedua, kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Karena kebutuhan ini bersifat melengkapi kebutuhan manusia. Misalnya kebutuhan alat-alat dapur, misalnya. Kemudian kebutuhan rumah tangga, kebutuhan alat-alat sekolah, dan masih banyak lagi kebutuhan sekunder yang sangat diperlukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier adalah kebutuhan tambahan berupa barang-barang mewah. Misalnya perhiasan, mobil, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi kebutuhan. Misalnya termasuk butuh orang untuk jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke mana. Nah, termasuk itu kebutuhan tersier. Jadi, tingkatan kepentingan kebutuhan atau penggolongan kebutuhan manusia tadi ada 3. 1, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jelas ya? Jelas ya anak-anakku sekalian? Nah, kemudian kita lanjutkan. Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan menurut waktunya, yaitu kebutuhan saat sekarang atau kebutuhan sekarang. Tidak boleh ditunda, tidak boleh besok, tidak boleh minggu depan atau tahun depan. Harus ada sekarang. Dikatakan itu segera dipenuhi
saat itu juga. Misalnya, kalau orang lapar, tidak harus menunggu besok baru dikasih makan, atau dikasih makanan, atau minuman saat sekarang dia haus. Atau orang yang sakit sekarang, tapi obatnya tahun depan baru datang. Itu nggak boleh, bukan yang seperti itu. Jadi, kebutuhan sekarang itu saat itu juga. Orang sakit saat itu juga memerlukan obat. Jangan menunggu mati, baru datang obatnya. Bukan itu kebutuhan untuk yang sekarang. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang dibutuhkan sesuatu itu atau kebutuhan manusia pada masa besok, minggu depan, tahun depan, dan lain sebagainya. Itu tentang waktunya. Kira-kira apa ini contoh-contohnya? Atau misalnya adalah seseorang atau mau sekolah ke perguruan tinggi tahun depan atau 10 tahun yang akan datang. Tentunya kebutuhan itu ditabunglah sekarang biar ada tabungannya. Itu misalnya masa yang akan datang. Kemudian masih banyak lagi mau mencari pekerjaan atau mau merantau biar ada ongkosnya, harus sekarang kita tabung kian. Atau masih banyak lagi hal-hal yang lain jenis menurut waktu atau menurut sekarang, kebutuhan yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, itulah dulu materi atau pembahasan kita tentang ekonomi klasik. Pertemuan berikutnya kita nanti akan mempelajari apa itu alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan. Nah, demikian untuk saat ini yang perlu Bapak sampaikan pada materi pelajaran pertemuan pertama kita pada saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini tutorial dibuat biar mempermudah kalian mempelajari pelajaran ini. Mempermudah kalian mengulang-ulang lagi. Apalagi ini dibuat pada masa COVID-19. Pada masa COVID-19 agar materi atau pelajaran kita ini tetap sama nilainya atau sama hasilnya dengan pembelajaran tatap muka seperti biasa. Anak-anakku sekalian, boleh ini kita buka nanti di YouTube. Nanti akan saya bagi channelnya atau linknya ke grup kita, grup WhatsApp. Nanti akan boleh dibuka. Mau tidur, mau sambil belajar, didengarkan materi ini berulang-ulang. Jangan hanya sekali, biar mudah diingat dan diketahui apa materi pelajaran kita ini, yaitu tentang ekonomi klasik. Demikian anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada tutorial berikutnya. Salam sehat, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semuanya.